pergerakan sudah terjadi, berpindah juga menuju ke arah Gatka Box. Di tengah-tengah dari area ini ada satu Mhm. player yang sedang melakukan proning saja. Tapi pintu dibuka dan pintu dibuka ini bisa saja mendapatkan atau dijadikan informasi oleh Box dan di tempat yang berbeda ternyata Infinity bertemu dengan tim Bigetron. Ya sudah merupakan dari tim Bigetron, satu player dari Infinity, dan untungnya confirm poin eliminasi belum bisa dilakukan juga untuk Infinity. Dari tim Amtek dan Sang Tizi, coba untuk sampai tracking fire juga ke tim-tim yang sedang berotasi di area luar mereka, tapi sayangnya tembakan-tembakan dari tim Amtek masih belum bisa begitu tepat sasaran. Ya, kita menyaksikan untuk sementara waktu circle menuju ke arah utara. Saat circle ke selatan, Bigetron sulit untuk menyeberang tadi. Ini circle utara, semoga circle utara ini membuat mereka lebih mulus dari segi rotasi. Tapi yang tidak mulus dari rotasi adalah ternyata pemain-pemain dari Four Rifle terjegal oleh I8 yang dari tadi memang sudah menunggu mangsa-mangsa yang datang. Tapi I8 juga take down atau take down dia karena ada balasan yang sakit dari pemain-pemain Four Rifle. Bahkan juga dari playnya dari tim S7 dari seorang Hamsiji yang ternyata menyulitkan langkah kaki dari tim Influencer Main Kawasaki, dipulangkan langsung menjadi sebuah poin eliminasi untuk tim S7 dan Box Gaming. Sawas dan juga dari Ismi masih mampu bisa berotasi juga menggunakan build ke masing-masing dan akan menghindari fightnya dengan tim Mad Bull saat ini. Sos, ini namanya cukup unik, Sos Owo, nama dari pemain Box Gaming. Bergerak dia ada di area ruins dengan UAZ-nya untuk sementara waktu. Hati-hati Sos, jangan sampai justru UAZ ini harus direlakan dan dia harus dijemput oleh rekan-rekannya. Mad Bull terpantau oleh Rauf dan Rauf pun melakukan tembakan demi tembakan terus dicoba oleh pemain-pemain Ligma Galaxy yaitu Rauf. Belum berhasil percobaan pertama, percobaan kedua, follow up lanjutan, tapi lagi-lagi masih gagal ternyata. Ya, sebetulnya masih belum begitu on point tembakan diberikan dari tim NJX untuk men-take down lagi lawan yang mereka tampilkan. Seperti dari tim R8 Prestige, udah tampil juga Tatan dia memberikan backup fire ke bagian belakang agar nanti Mad Bulls dia langsung menyeberang masuk ke area defensive lane dari tim R8 saat ini. Prestilage, pemain dari tim Rico Infinity. Prestilage ini juga di season kemarin cukup mencuri perhatian ya Windy karena dia bermain beberapa kali cukup baik dan ya pastinya kenapa dia mencuri perhatian karena dia mirip dengan Picky Pix dari segi tampilannya. Betul, tapi nggak hanya itu Sanskuy. Dari Hmm? seorang Prestige, kalau misalnya kita ngomong juga dari tim R8, dia juga sempat mewakili Rico Infinity sebelumnya di PMGC 2001, di PMWI juga mereka di after party show dan juga mereka ikutan, makanya mereka kaya dengan akan pengalaman dan memang masih bingung ini sebenarnya tuh dari Rico atau R8, entah mereka tim yang sama atau udah beda branding lagi, kita masih bingung sampai detik ini Sanskuy. Ya karena saat ini yang didaftarkan adalah R8 ya. Season kemarin juga R8 logonya, tapi namanya Rico Infinity. Sekarang namanya juga ikutan R8. Dan kalau kita tahu, Prestilage ini nama aslinya adalah Abdul Rahman Saleh Al-Fahad. Itu adalah nama asli dari seorang Prestilage, pemain asal Saudi Arabia yang memiliki skill mumpuni dalam bermain PUBG Mobile. Tembakan dilakukan juga oleh satu pemain ini, Abdul Rahman Saleh Al-Fahad, menuju ke arah depan dan menumbangkan satu pemain dari MTech. Wow, itu dia skill yang mumpuni di Michelle Sunscreen, di mana dia bisa men-take down, men-tracking fire dari bagian sedang dan akhirnya bisa membuahkan poin untuk timnya saat ini. Bahkan bagi satu juga dari tim R8, mereka juga masih berpaku dengan Blue Zone yang sudah mulai semakin sakit lagi, dan untuk zonanya sendiri semakin lebih condong lagi ke area utara dari Shavarni. Pergerakan dari Box Gaming, mereka terus diintai oleh Blue Zone. Kembali MTech ternyata tidak bisa melewati jegalan dari tim Rico Infinity atau R8 maksud saya, karena memang berulang kali pemain mereka terjegal dan saat ini justru menyisakan satu yang terakhir. Banyak tim yang berada di area Blue Zone. Tembakan demi tembakan dilakukan oleh Nuzi menuju ke arah Buriram. Derby Thailand yang kembali terjadi. Ini adalah pertemuan ketiga yang saya catat antara Buriram dan juga Infinity. Skornya sementara waktu 2-0 untuk Buriram. Ya, kita saksikan bagaimana pemain-pemain dari Buriram ternyata juga terus melakukan tembakan. Saat ini main MP menuju ke arah Nuzi Windy dan ternyata ya Nuzi tidak bisa melakukan balasan, menjadi confirm elimination untuk Buriram. Betul juga nampaknya dari tim Buriram semakin lebih percaya diri lagi untuk mereka bisa step up lagi untuk di game yang selanjutnya. Dan dari tim Bigetron, mereka udah mulai secure juga satu buah respot, tapi nampaknya mereka nge-split, ada menjaga di bagian area dalam zona dan juga sementara waktunya yang lainnya menjaga di bagian area outer circle-nya, Saskoy. Ya, ada satu pertemuan yang pastinya tak terelakkan untuk saat ini. Liquid
Ini adalah momen yang dia tunggu-tunggu, momen PMGC ketiga untuk dirinya. Di 3 PMGC berturut-turut dengan tim yang sama. Loyalitas dari Liquid juga pastinya patut diacungi jempol karena dia tidak berpindah-pindah setelah dia sempat berada di NFT, pulang menuju ke arah Bigetron dan saat ini terus berada di tim yang sama yaitu Bigetron Red Alien. Satu player dari MTech kembali tumbang karena Blue Zone tadi kalau kita lihat, dan MTech berhasil untuk masuk menuju ke arah safe zone saat ini karena kita lihat di alive status tidak ada selimut Blue Zone lagi di tulisan MTech, tapi dari tempat yang berbeda ternyata pertemuan dari DRS bersama dengan Bigetron membuat satu pemain Bigetron yaitu Misery tumbang. Dia kembali Misery menjadi pemain pertama dari Bigetron yang dipulangkan menuju ke arah lobby, Windy. Yes, betul, ada trading dilakukan juga oleh dua tim tersebut, tapi nampaknya Eva juga terjadi dari tim Nigma Galaxy. Coba untuk bisa menghadang juga pergerakan dari tim-tim lawan mereka. Lemparan smoke juga bisa mengcover lagi tampaknya dari tim Influence Shaman. Federal terutama coba untuk bisa men-take down kembali posisi dari sama dengan lemparan net sebetulnya lambung jauh tinggi, tapi kayak belum begitu on point lemparan net dari seorang tim Influence Shaman. Tantau untuk saat ini Lord dengan sebuah car. Car adalah senjata yang cukup laku, bolt action yang cukup laris manis di PMGC Group Red. Banyak yang menggunakan car, tapi tidak hanya car yang laris manis, tapi juga granat dari Federal yang laris manis karena bisa menumbangkan dua pemain sekaligus dari tim Nigma Galaxy dan membuat Nigma Galaxy pulang tanpa adanya poin yang dibawa dari match kali ini. Wow, what a nades banget dari seorang Federal bisa men-take down langsung ataupun memulangkan Nigma Galaxy langsung pulang back to the lobby. Dan dari tim R8, Bandar juga Escaton, coba untuk bisa bergegas lagi mereka untuk bisa mengamankan ke bagian area yang lebih center lagi, dan Mad Bulls menjadi halangan mereka untuk sama-sama bergerak. Dan waktu dari seorang Prestige coba untuk bisa mengkontrol di bagian area belakang, berusaha untuk keep up juga dengan teammate mereka, tapi sayangnya sebagai sisi lainnya gangguan juga datang dari area berbeda untuk tim R8 sendiri. Ya, ada LGD yang saat ini bergerak. LGD tadi sempat mendapatkan WWCD di Ranger, mereka juga pastinya ingin mendapatkannya lagi di Ranger kedua yang dimainkan di hari ini. Break MVP mengambil satu cekungan, satu parit yang ada di area dari Box Gaming. Box terlempar menuju ke peringkat 12. Kalau kita lihat ini sangat cair, Windy, kalau kita lihat dari klasemen sementara, karena Box ini sempat berada di peringkat ke-6 tapi saat ini tiba-tiba udah di peringkat 12 aja mereka. Kengzo juga bersiap dari pemain Buriram. Pastinya akan melihat menuju ke arah atas. Ada Mad Bulls yang sudah datang menuju ke arah atas dari Kengzo. Tidak hanya Mad Bulls, Box ternyata yang dipilih duluan oleh Kengzo. Akan ditembak terus-menerus menuju ke area bawah. Tidak berhasil dengan sebuah M4 kali ini dengan SKS kali 8 yang dimiliki oleh Kengzo. Pastinya bisa ngezoom sampai ke pori-pori pemain Box Gaming yang ada di parit bawah sana. Main MP, TikTokers yang dimiliki oleh tim Buriram United. Ya, betul, itu kemudian banget untuk performa dari tim Box Gaming sendiri dan juga nampaknya dari Sarong Kenzo, tim Buriram coba untuk bisa men-take down juga untuk kalau mereka tepat di depan mereka ada tim F-Bulls, ada tim R8 juga yang bisa tim Buriram. Ya, Prestige sedang diincar untuk saat ini. Datang kali ini berdatangan tim-tim lain menuju ke arah pertahanan dari tim Buriram. Ini adalah satu tes juga yang harus dilalui oleh pemain-pemain Buriram. Apakah tes ini bisa mereka lalui dengan mulus atau tidak? Itu adalah tes defensif yang nampaknya sedang diuji. Dian menuju ke arah Buriram, pemuncak klasemen sementara. Sebagai pemuncak klasemen pastinya tidak mudah untuk mempertahankan peringkat tersebut. Apalagi ini adalah PMGC. Kita tahu Nigma Galaxy sempat merasakan hal tersebut. Nigma Galaxy sempat menjadi penantang kuat untuk puncak klasemen, tapi saat ini mereka terdampar di peringkat 9 bahkan. Bisa saja Nigma Galaxy lebih jauh lagi terdampar menuju ke area bawah. Influence Shaman pun saat ini sudah mulai terkejar. Sebelumnya Influence Shaman sempat unggul jauh banget sama Buriram. Di hari kemarin Influence Shaman berakhir dengan 170 poin, Buriram 137. Tapi sekarang Buriram udah 188, Influence baru 176. Berarti Influence di hari ini sampai match ke-4 mereka baru mengumpulkan 6 poin aja. Ya, Hamsik bersama Kalse nampaknya masih terus untuk memantau, masih terus berjaga-jaga, berjibaku mereka. I8 yang terpantau dari drone view tadi
menuju ke arah pemburu juga untuk saat ini. Pemburu nama yang juga pastinya sudah dikenal dan juga nama yang diingat oleh seorang Break, karena Break mampu menumbangkan satu pemain berpengalaman dari Four Rivals, yaitu pemburu. Tinggal begitu saja pemburu, nampaknya tidak setia kawan. Rekan-rekan dari Four Rivals, dan kita lihat bagaimana Gals kali ini datang, tiba-tiba ingin mengkudeta posisi yang dimiliki oleh Box Gaming, langsung ditabrak dengan sangat sadis. Cara yang sering dilakukan Box untuk meratakan lawannya digunakan oleh S2G untuk meratakan pemain-pemain Box. Karena Break MVP juga saat ini sudah pulang, tapi kita belum tahu siapa yang dapetin Break MVP. Ternyata adalah Rayz dari S2G. Itu dia, pulang satu persatu pemain-pemain asal Asia Tenggara, asal Malaysia, asal Vietnam, menyisakan Bigetron dan juga Infinity setelah Buriram menjadi 3 perwakilan Asia Tenggara yang masih ada di match kali ini, di match yang keempat. Kalau kita lihat kemarin Buriram berakhir dengan 137 total poin. Sekarang mereka sudah 188. 188. Kemarin 100. Sekarang 188. Kemarin mereka 137. Berarti sudah ada 51 total poin yang dikumpulkan oleh Buriram. Baru 4 match saja. Baru 4 match yang mereka mainkan. Berarti belum sampai 4 match karena match terakhir belum selesai. Baru 3 match yang sudah dilakukan oleh Buriram, tapi mereka sudah mengumpulkan 51 total poin. Begitu besar total poin yang dikumpulkan oleh Buriram United di hari ini, berbanding terbalik dengan Influence Champion yang lagi-lagi saya katakan. Baru 3 match mereka mainkan, tapi baru 6 match juga. Sudah 3 match yang mereka mainkan, baru 6 match. Baru 6 poin yang mereka kumpulkan. Jadi kebalik-balik saya ngomong. Tapi kita melihat untuk saat ini Papi Potro, granatnya berhasil mendapatkan skills dari Mad Bulls. Ayala datang menuju ke arah Monkey, sedang melakukan proning. Rebahan adalah kunci untuk seorang Monkey. Rebahan ini bisa menyelamatkan nyawanya. Yang tidak bisa diselamatkan adalah nyawa dari pemain-pemain Titan karena ditembak oleh tim DRX. Buriram juga kembali mengamuk. Bangkit Monkey dan rebahan adalah kunci. Betul saja, setelah dia rebahan, bangkit dia mendapatkan satu knockdown penting menuju ke arah Ayala dari tim Queso. Pertemuan demi pertemuan tak terelakkan dari masing-masing tim. Bigetron masih cukup anteng-anteng aja mereka dengan 3 pemain tersisa, 1 elimination yang sudah dikumpulkan oleh tim Bigetron Red Alien. IQ dari tim I8 bersama dengan 8UZM juga saat ini sedang coba untuk membangun smoke defensif. Terlebih dahulu Kenzo, tembakan demi tembakan. Ada senjata yang digunakan oleh UZM, sebuah sniper yang didapatkan dari airdrop. Oh, saya lupa namanya, ntar saya cari dulu. Tapi kita lanjutkan terlebih dahulu. Ini adalah pemain-pemain dari I8 yang nampaknya masih belum mengetahui kemana mereka akan pergi, karena saya tadi ada dulu menuju ke arah pemain tersebut, ke arah I8. Tapi kita berpindah dengan sangat cepat menuju Bigetron, berpindah kembali menuju ke arah I8. Di tempat Bigetron, satu pemain mereka tumbang karena lagi-lagi begalnya adalah Queso di hari ini itu kayak Buriram di hari kemarin. Ketemu mulu sama Bigetron, itu yang kita heran. Kenapa bertemu kembali, dan juga ternyata Bigetron belum mampu untuk membalikan keadaan menuju ke arah Queso. Pembalasan dendam belum terjadi, tapi masih ada kesempatan demi kesempatan untuk melakukan revive terlebih dahulu. Drone view juga menuju ke arah yang lainnya lagi. Saat ini Liquid coba melakukan tugasnya sebagai support, melemparkan smoke demi smoke untuk membantu Bigetron melakukan setup terlebih dahulu. Granat dari Papi Potro, granat tersebut memberikan damage, dan spray itu di smoke dilakukan oleh seorang Papi Potro mencari keberadaan dari pemain-pemain tim Bigetron. Liquid berpindah dari smoke ke smoke yang lain, dari satu smoke ke smoke yang lain maksud saya. Kali ini lahan namun pasti Liquid melakukan tembakan. Reload terlebih dahulu Liquid dengan FV modenya. Kali ini berhasil ternyata Liquid. Putra dari Joy Sorongan mendapatkan satu knockdown, tapi Crispu juga mendapatkan Gen Force. Harus berhati-hati, satu pemain terakhir yaitu Liquid, pemain yang baru dimainkan. Kita harapkan ada clutch dari Liquid, ada clutch dari Liquid, dan clutch dari Liquid berhasil mendapatkan pemain dari tim Queso. Sebuah pembalasan dendam ditujukan oleh putra dari Joy Sorongan, pemain yang diharapkan mampu menjadi kartu as, dan betul saja ini dia sebuah penjudian yang dimainkan oleh Laflame. Memainkan Liquid mengganti Luxi dan berhasil mendapatkan elimination. Wow, luar biasa banget, dan Liquid bisa membuktikan dirinya bisa begitu maksimal untuk di game kita kali ini. Sanskuy dan bahkan dari tim DRS, tim sekarang Lucy Oji udah mulai berpeluang juga, dan bahkan dari tim lainnya tim LGD pun ganggu juga pergerakannya oleh seorang System dari tim AG8. Ya, AG8 bersama dengan LGD terlibat sebuah fight. LGD menyisakan satu yang terakhir MVM, tapi pergerakan juga saat ini sedang diincar dan ditabrak ternyata. Walaupun memang
akhirnya membuat Titan tak berdaya. 1 poin terakhir ya, 3 lawan 1 susah juga untuk Titan. Iya betul, dan juga nampaknya lihat dari seorang Delta coba untuk bisa heal up lagi, dan dari tim DRS mereka masih nggak komplit ternyata dari seorang Ruzi dipulangkan juga, dan dari sisi lainnya tim Bigetron Liquid masih bisa berjuang seorang diri juga untuk mereka bisa survive sampai dengan late game untuk bisa menyalakan placement tertinggi untuk tim Bigetron dan Alliance. Ya, Liquid masih melakukan proses saja, pemantauan saja. Memang itulah yang harus dilakukan oleh Liquid. Nggak ngapa-ngapain adalah hal yang harus dilakukan oleh Liquid. Jangan sampai justru dia melakukan tembakan, dia ketahuan posisinya, dan Ghost untuk saat ini dengan DP-nya. Tembakan demi tembakan menuju ke arah lawan-lawannya. Kita lihat dari drone view kembali. Infinity punya compound, Infinity punya Mela di area depan. Mela berada di area celah yang bisa melakukan tembakan menuju ke arah lawan-lawannya. Ya, seperti tembakin juga nampaknya di bagian sisi lainnya dari tim Buriram. Tiger coba untuk nge-lockdown juga posisi dari tim Infinity. Mela pun ditargetkan, tapi kayak Mela masih punya area hiding spot. Belum begitu bisa ditekan juga oleh tim Buriram dari bagian area bawah, tapi di bagian sisi lainnya dari seorang Liquid masih berjuang, tapi nampaknya Liquid pun gugur di hasil kesempatan, tapi Nasri tentunya untuk tim Bigetron dengan hasil luar biasa untuk seorang Liquid. Ya, sangat disayangkan memang. Tapi inilah yang bisa dihadirkan oleh Liquid. Ini adalah hasil yang terbaik. Terima kasih Liquid atas clutch yang menuju ke arah tim Queso tadi. Dan ya, tadi senjata yang saya lupa namanya itu Lynx AMR. Nah, itu dia senjata airdrop yang digunakan oleh salah satu pemain yang ada di match kali ini. Mela dengan AKM-nya. KKM kali 3. Cukup beresiko Mela, cukup sulit pastinya untuk ditahan recoil tersebut. Tapi kalau memang Mela bisa, ini adalah satu hal yang baik dari seorang Mela. Skill yang sangat luar biasa. Wow, itu sebuah pairing dan juga sebuah pairingan dengan scope yang luar biasa seorang Melee ya diputuskan kembali untuk tim Infinity, dan dari seorang killer ya TDRS coba untuk bisa menghadang juga perjalanan dari tim Federal dari tim Inflacemen, bahkan di sisi lain dari seorang YZZ LGD pun dipantau juga nampaknya dari awal pergerakan ya oleh seorang Gotani dari tim Infinity Sanskoy. Ya, tembakan demi tembakan terus terjadi di match kali ini. Perlu turun ternyata pemain-pemain dari tim Infinity maksud saya. Mereka harus turun dari tempat mereka berada, dan saat turun itu adalah saat yang harus dimanfaatkan oleh lawan-lawannya kalau memang mau memulangkan tim Infinity, dan Infinity harus berhati-hati. Kalau mereka berhasil turun, mereka bisa survive sampai ke late game kemungkinannya karena tidak terlalu jauh dari segi circle, tapi turunnya ini berbahaya karena kelihatan sama tim-tim lain. Dan juga di bawah udah mulai flat ground juga diamati juga oleh tim DRS. Ada Buriram, ada LG juga yang masih tersisa. Di bagian belakang ternyata masih ada seorang Monkey dari tim Mad Bulls yang coba untuk bisa mengendap-endap juga masuk ke bagian backline dari tim Buriram. Dan seorang Monkey masih nge-hold juga, coba untuk bisa sneaking in lagi ke area defensive dari tim Buriram. Tiger nampaknya masih belum aware di bagian belakang. Masih ada musuh yang bisa menyusup juga ke bagian defensive mereka. Ya, Monkey perlahan namun pasti. Kapan lagi kita melihat adanya Monkey tapi seperti ular Widy, karena saat ini dia hanya melakukan proning saja. Kengzo juga melihat adanya Kalse, kakinya bisa ditembak tapi memang tidak banyak waktu untuk melakukan pick dari seorang Kengzo karena Kalse kelihatan Hamzik langsung melakukan tembakan menuju ke arah Kengzo tersebut. Monkey bangkit, Monkey melakukan tembakan. Untuk saat ini kita melihat justru Kengzo lah yang memulangkan pemain terakhir dari Mad Bulls. Ya, seperti lemparan net yang cukup jauh juga melambung tinggi dari bagian bawah. Tapi nampaknya net tersebut cukup membuat kelimpungan player tim Buriram, dan bahkan ledakan tersebut dibalaskan kembali dari seorang Razy, dipetumbangkan juga oleh seorang Kengzo dengan net begitu on point, tapi nampaknya balasan lagi lemparan net begitu sakit juga diberikan dari seorang Kalse, tapi Kalse masih nge-hold juga menahan di bagian sebelah kanan. Coba tag dari seorang Skyonly, tapi nampaknya Skyonly lemparan netnya begitu on point, dan itu Kengzo netnya buy one get one ke tim S2G. S2G diporak-porandakan pertahanan mereka oleh satu granat saja, dan DRS pun pulangkan kali ini hampir dipulangkan maksud saya karena tumbang satu persatu. Hamzik dan bermodalkan satu klip dia mampu mendapatkan knockdown demi knockdown, tapi Hamzik tidak sadar adanya LGD di tempat lain membuat S2G harus puas di posisi yang ke-6. Ya betul, posisi yang ke-6, tapi setidaknya mereka tidak pulang 8-0. Dan top 5 sudah dari tim Buriram, dari Influencemen, LGD, DRS dan juga Infinity. Dari seorang Delta masih nge-hold juga, masih mengamati juga pergerakan dari tim Infinity yang masih di dalam smoke mereka, tapi yang tidak dalam jangka lama karena dari seorang main MP bisa men-take down juga dari tim Infinity. Delta hanya bersiap untuk melakukan sebuah gebrakan menuju ke arah Buriram. Delta kalau punya granat sebenarnya bisa ngelempar menuju ke arah pemain-pemain dari Infinity, maksud saya bukan dari Buriram, yang ada di depan dia.
Tapi justru granat yang kita harapkan datang dari Delta dimiliki oleh seorang Kengzo. Punya 10 granat berarti total, masih ada 9 kali ini dilempar lagi menuju ke area depan dan mudah dipilihkan dari satu pemain LGD tapi Sky Only. Juga terkena tembakan Logan, melakukan tembakan ke Sky Only, tapi dari Sky Only bersama dengan pemain Buriram nembaknya ke arah LGD. Wow, dan juga kayak tadi Destra Sky Only terlalu overpick untuk bisa nge lagi ke bagian area bawah dari Logran sendiri. Dan itu coba sama kalau juga, tapi kayak juga bisa lihat cuma kiri serang Delta terbuka banget POV-nya dari sisi seorang main MP. Kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh Cinta segitiga di area ini. Cinta segitiga karena Infinity ke arah Buriram, Buriram ke arah LGD, Infinity juga ke arah Influence Chemin. Dan Influence Chemin ternyata harus puas di posisi yang tepat. Tapi lagi-lagi late game untuk Influence Chemin. Oh, wow, cukup stabil nampaknya dari tim Influence Shaman. Mereka bisa survive sampai ke late game-nya. Dan dari tim Infinity juga pun di confirm poin eliminasi dari sisi lainnya oleh seorang YZZ dari tim LGD. Dan sisi lainnya dari tim LGD, YZZ diburu juga nampaknya oleh sisi bagian atas dari tim main MP. Terbakar sudah dengan bowlingnya, dan akhirnya LGD dipulangkan juga langsung di hashtag yang ketiga oleh tim Buriram. Akhirnya chicken dinner didapatkan oleh tim Buriram untuk kali ini, Sanskuy.